into making love, so come give me a hug. If you're into getting rough, you can find me in the club. Bottle full of bug, mama, I got what you need. If you need to fill a buzz, I'm into having sex, I ain't into making love, so come give me a hug. If you're into getting rough. Baik Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, kami dari UINSUS Riau ingin mewawancarai Bapak. Perkenalkan Pak, izin sebelumnya nama Bapak siapa? Nama saya Batik Akbar, sebagai Ketua Koperasi Produsen Kusuma Bakti Mandiri. Oh baik. Izin sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Delviani, rekan saya Anggun Mailani dan Dimas Dwinanda. Baik Pak, izin kami bertanya Pak, koperasi ini sebelumnya kapan didirikan Pak? Tahun 1991 koperasi ini berdiri. Terus untuk berbadan hukum tahun 1992, ada perubahan di tahun 2000 dan perubahan akta pendirian lagi di tahun 2020. Berubah namanya. Awalnya tahun 1991-92 namanya KUD, Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti. Tahun 2000 berubah jadi Koperasi Produsen Kusuma Bakti. Tahun 2020 itu jadi Koperasi Produsen Kusuma Bakti Mandiri, ada tambahan mandirinya. Baik. Bagaimana perkembangan koperasi ini dari awal sampai sekarang ini Pak? Alhamdulillah cukup signifikan. Di awal kami berdiri itu tahun 1991-92 itu anggotanya hanya sekian 100 sekian Mbak. Dan sekarang kami full anggota itu 750 anggota. Itu ada anggota plasma yang mayoritas punya kebun sawit, ada yang non plasma. Non plasma itu sekitar 15 orang. Dan dari tahun 2020 itu nggak ada penambahan anggota non plasma. Dari awal gedung kami papan sampai semi permanen sampai punya gedung 2 lantai ini, nah itu perjalanan kami dari tahun 91 sampai sekarang 2026. Selanjutnya Pak, apa keberhasilan dan kekurangan KUD ini Pak? Kalau keberhasilan banyak sih penghargaan dari dulu yang dicapai sama koperasi ini. Dan saya pengurus generasi ke-5, sudah 5 kali pergantian pengurus kami di sini, dan saya yang ke-5. Dari tahun 2019 saya terpilih sampai sekarang 2026, periode kedua saya ini. Terus keberhasilannya ya banyak penghargaan. Untuk tahun 2025 ini kami udah RSPO, tahun 2026 ini kami udah ISPO. Kemarin realisasi PSR, yaitu replanting kebun kelapa sawit melalui dana BPDP juga sudah kami realisasikan. Nanti tahap kedua di tahun 2026-2027 ini ada juga penambahan untuk replanting. Kalau prestasi alhamdulillah sudah banyak dari tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Kita udah sebagai koperasi terbaik lah di tingkat kabupaten maupun nasional, menjadi salah satunya lah. Iya. Selanjutnya Pak, peranan KUD dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar tuh, khususnya anggota tuh bagaimana Pak? Perekonomian ini ya ini karena kami koperasi mengelola seluruh TBS atau buah kelapa sawit ini, seluruh anggota kami yang mengelola. Jadi segala kebutuhan anggota kita penuhi dengan adanya unit usaha minimarket. Ada kebutuhan untuk pendanaan, kita ada juga unit usaha simpan pinjam. Ada kebutuhan untuk perkebunan, kita ada usaha pembibitan, ada usaha pupuk, ada usaha alat berat juga. Jadi semua lini usaha yang ada di koperasi ini bisa dimanfaatkan di anggota. Dan bagaimana kita cara meningkatkannya dengan pengelolaan TBS yang baik, terus pengelolaan kebun yang baik biar hasilnya kebun itu maksimal. Nah, itu menjadi salah satu kunci meningkatkan ekonomi anggota koperasi kami. Baik Pak, selanjutnya itu
dampak koperasi terhadap proses pembangunan sosial dan ekonomi itu apa? Dampaknya pendapatan per kapita kami anggota khususnya masyarakat di sini khususnya itu di atas rata-rata sih. Artinya yang asli orang sini kehidupannya sudah lebih dari cukup. Mungkin ibaratkan kata banyak perantau yang datang ke sini mencari pekerjaan di desa kami. Dari segi lini apapun itu banyak orang merantau di sini yang mengharapkan bisa kerja di sini, entah jadi tukang panen, entah jadi pekerja buruh ataupun pekerja yang lain. Dari situ sebagai bukti lah adanya koperasi ini, kita menciptakan lapangan pekerjaan juga, menciptakan anggota yang sejahtera dengan menjaga kestabilan produksi dari kebun kelapa sawit itu. Yang terakhir nih Pak, peranan KUD ini untuk negara berkembang tuh apa ya Pak? Gimana? Peranan KUD ini untuk negara gitu Pak, apa gitu? Untuk negara sangat terbantu dengannya adanya KUD ini, koperasi ini di tiap desa. Peraturannya kan satu desa satu koperasi. Jadi kalau koperasinya ini berjalan dan sesuai dengan aturan dan dari dulu sampai sekarang bisa berjalan, nah itu pengelolaan ekonomi ini ya udah dihandle KUD. Artinya pemerintah tidak perlu lagi memikirkan yang sudah baik pengelolaan koperasinya di suatu desa gitu loh. Tapi mungkin untuk saat ini pemerintah udah menggalakkan koperasi Kopdes Merah Putih ya. Di semua desa harus ada pembangunan. Dari situ aja kan berarti kan selama ini koperasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bisa mempunyai nilai positif untuk negara dengan keputusan negara membangun Kopdes Merah Putih di tiap desa. Jadi kan wah ini bangun koperasi nih di tiap desa ini kan, itu salah satu bukti bahwasanya sumbangsi koperasi ke negara ini walaupun mungkin ini koperasi udah ada nih, udah jadi gitu. Kenapa Kopdes kok dibangun? Mungkin ya namanya suatu program tentu plus minusnya tetap ada kan, seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Baik, itu saja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau di situ membenci, di sini tetap selebrasi. Well, iji